Selamat sore Pak. Di sini saya akan menjelaskan buku kedua tentang peran negara. Nama Maria Densiananita, NIM 1803030012. Peran negara. Apa yang kita sebut negara pada kenyataannya adalah sejumlah lembaga yang berinteraksi, lembaga dan organisasi yang terdiri dari orang-orang yang menduduki posisi tertentu dengan tanggung jawab khusus. Negara bangsa modern adalah kelompok yang berbagi sejarah, identitas, dan budaya dengan monopoli penggunaan kekuatan yang sah terkait dengan pengakuan wilayah tertentu dinasionalisasi sebagai kedaulatan oleh negara bangsa lain. Negara bangsa modern dengan struktur terpusat dan birokrasi yang rumit adalah inovasi manusia yang relatif baru. Sebelum bangkitnya negara, kewenangan ditentukan oleh hubungan kekerabatan atau agama, ritual tanpa kelompok khusus yang ditugasi dengan tanggung jawab pengambilan keputusan. Misalnya, keputusan untuk berperang atau berdamai dengan suku tetangga mungkin dibuat oleh semua orang anggota dewasa atau hanya beberapa anggota. Meskipun satu orang adalah pemimpin yang tidak perlu dipersoalkan, birokrasi dan rasionalisasi atau adopsi praktek dan prosedur yang konsisten daripada pengambilan keputusan yang berubah-ubah adalah ciri khas negara bangsa modern. Konsep bangsa dan negara mendefinisikan negara. Max Weber berpendapat bahwa negara adalah komunitas manusia yang berhasil mengklaim monopoli tentang penggunaan yang sah dari kekuatan fisik dalam wilayah tertentu. Negara kemudian memiliki kemampuan untuk membuat dan menegakkan hukum dan dijalankan oleh posisi dalam birokrasi negara. Singkatnya, negara memiliki kekuasaan atas kehidupan warganya serta orang-orang yang saat ini tinggal di dalam perbatasannya. Weber memandang negara sebagai asosiasi wajib dengan basis teritorial. Sifat wajib negara jelas dalam periode singkat revolusi itu. Selain tunduk pada otoritas negara selama kita secara fisik berada di dalam perbatasannya. Misalnya, warga negara Amerika Serikat berpergian di Rusia tidak dapat menolak untuk mematuhi hukuman Rusia karena dia berada di bawah yurisdiksi Rusia. Monopoli. Dominasi negara adalah bukti dibatasi oleh kemampuan untuk mengikuti perintah tanpa perlu menggunakan paksaan. Ingat metafora sebelumnya tentang orang tua untuk memahami negara. Orang tua tidak selalu perlu mengancam anak-anak dengan pukulan untuk kepatuhan. Anak-anak biasanya patuh karena mereka menerima hak orang tua untuk menghukum, meskipun mereka tidak setuju dengan hukuman. Seperti yang dijelaskan oleh Michelman, ada dua jenis kekuasaan negara, despotik dan infrastruktur. Kekuasaan despotik adalah penggunaan kekuatan fisik atau pemaksaan yang dilakukan oleh militer dan polisi sebagai agen negara. Kekuatan infrastruktur adalah kekuatan yang lebih modern dan mengacu pada kemampuan negara untuk mempengaruhi dan mengontrol bidang utama kehidupan. Peran negara. Peran negara menggunakan kekuatan fisik. Konsisten dengan pandangan negara Weberian, Robert Dahl berpendapat bahwa hanya negara yang memutuskan siapa yang dapat menggunakan kekerasan, dalam keadaan apa dan jenis kekuatan yang diperbolehkan. Negara tidak harus menggunakan kekerasan juga tidak memonopoli, berarti bahwa hanya negara yang dapat menggunakan kekerasan, namun hanya negara yang memutuskan kapan kekerasan diperbolehkan. Munculnya negara. Konsisten dengan pandangan Weber, Tilly mendefinisikan negara sebagai relatif tersentralisasi, terdiferensiasi atau ganasi. Para pejabat yang kurang lebih berhasil mengklaim kendali atas kepala konsen cara-cara kekerasan
trait dalam populasi yang mendiami wilayah yang luas bersebelahan, di mana teori berangkat dari Weber dan lainnya adalah dalam pandangan tentang kemunculan negara. Daripada pengambil pandangan Hobbesian yang menyamakan kebangkitan negara dengan kebutuhan akan kontrak sosial atau perdagangan tunduk kepada negara untuk perlindungan. Ia berpendapat bahwa perang membuat negara dan bahwa keduanya, perang membuat negara lebih mirip dengan kejahatan terorganisir karena mereka terlibat adalah pemaksaan dan wirausahawan mandiri. Trilly sama seperti pemeras menciptakan dan kemudian memberikan perlindungan dengan harga tertentu. Negara melindungi warga dari ancaman. Keduanya nyata dan membayangkan itulah konsekuensi dari aktivitas negara itu sendiri. Membedakan pemerintah dari negara. Negara bukanlah entitas tunggal tetapi jaringan organisasi. Mengikuti jejak Tilly dan Skocpol and Orloff mendeskripsikan negara bagian sebagai kemungkinan kumpulan otonom, organisasi koersif, ekstraktif, yudisial, dan administratif yang mengendalikan wilayah dan populasi di dalamnya. Karena negara terdiri dari berbagai unit dengan berbagai macam derajat otonom. Baltimore mengingat kita bahwa negara bukanlah kekuatan yang bersatu. Kategori berikut dalam pemerintah, administrasi, militer, dan polisi, peradilan subsentral pemerintah, dan badan legislatif atau parlemen. Pemerintah, negara seringkali bingung dengan pemerintah karena pemerintah terus berbicara nama negara. Pemerintah adalah rezim spesifik yang berkuasa di setiap orang. Di Amerika Serikat, daya beralih bolak-balik antara partai politik dengan pejabat politik yang menduduki posisi penting kekuasaan pemerintah kurang permanen karena negara tetap bertahan terlepas dari pihak mana yang menangkap kepresidenan. Administrasi atau birokrasi. Administrasi adalah bidang yang mengatur kegiatan sehari-hari. Politik menunjukkan kepala kedepartemenan Amerika Serikat seperti negara bagian dan dalam negeri keamanan. Tetapi pegawai negeri tetap tidak peduli partai politik mana yang berkuasa. Miliband menegaskan bahwa fitur administratif negara jauh melampaui tradisi birokrasi nasional dan termasuk perusahaan publik bank sentral. Membedakan bangsa dan negara. Konsep berbangsa dan bernegara seringkali membingungkan atau dianggap identik. Konsep ini adalah berbeda sebagai bangsa mengacu pada budaya bersama, identitas, dan keinginan untuk penentu nasib sendiri politik. Sedangkan negara adalah badan hukum. Bangsa dan negara bagian mungkin sama dengan persatuan. Negara diakui sebagai negara bangsa karena ada rasa persatuan nasional, wilayah geografis berbeda yang dikendalikan oleh hukum Amerika Serikat yang diakui oleh negara-negara lain. Sekian dan terima kasih.